dan tidak sedikit yang korban di situ, Bang. Kenapa? Kalau memang itu dari awal, kenapa ada perselisihan? Perselisihan apa di situ? Nggak sedikit korban itu, Bang, konsili pertama. Kalau kekristenan itu nggak sedikit. Ya, luar biasa, darah dan nyawanya luar biasa. Kenapa Rasul dan bapak-bapak gereja itu mati bertarung karena iman? Ya karena itu, karena dari awal banyak yang penyesat-penyesat, yang ajaran yang di luar, yang ditambahkan luar biasa banyak ya, Bang. Itu dari abad ke-1 sudah ada. Nah makanya apalagi timbul denom baru-baru yang ajarannya yang tidak rasuli ya, itu ya susah saya ngomongnya ya. Ya karena ada tafsiran sendiri, kitabnya bikin sendiri, terus di luar konsili yang disepakatin gereja universal dari awal-awal. Nah inilah timbul sekarang penafsiran. Ya intinya sih ya ke perjanjian baru sebetulnya. Kalau perjanjian lama kan masing-masing beda. Gitu. Iya sih. Sebenarnya buat saudaraku Basilius ini buat bahan perenungan. Apakah yang seperti ini yang saya ikutin kan? Karena memang di kekristenan apapun denomnya, apapun dasarnya itu ajaran daripada kesepakatan gitu loh. Ada kesepakatan di situ. Padahal pada zaman itu kan bahkan banyak sekte, puluhan sekte, Bang, yang meyakini karena memang pada saat itu sangat sensional ketika kita berbicara tentang keimanan gitu loh. Betul. Ada aspek ekonomi di situ. Nah, ini yang dikejar pada zaman itu, sangat kompleks, ya kan? Di eranya Yesus sendiri pun kan sektenya sudah ada. Di situ ada Parisi, ada Saduki, ada Aseni, dan ini orang-orang rabi, ahli-ahli Taurat semua, bukan main, kalah dengan era sekarang sebetulnya. Iya, makanya Al-Quran benar, Bang. Al-Quran itu gini, mereka mengubah-ubah demi untuk mendapatkan upah yang sedikit gitu loh. Menjual firman-firman Tuhan. Masalahnya yang mengerikan adalah memperkosa ayat untuk kepentingan doktrin kalangan tertentu, bukan untuk ajaran awal dan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Nah ini jadi masalah, Bang. Ya, memang, Bang, karena dasarnya memang nggak bisa. Berarti dia dari akarnya sudah begitu, ujungnya sampai begitu, Bang. Enggak. Kalau akar awalnya sama, akar awalnya beda akar tuh setelah 1054, Bang. Enggak, salah, Bang. Salah, Bang ini. Pertanyaan saya, 12 murid Yesus itu keyakinannya apa? Mereka praktisi Torah atau bukan? Kalau itu 12, dasarnya dari situ. Itu kan 12 rasul, 70 murid. Jangan ke 70 dulu, Bang. Itu kan tambahan gitu loh. Yang berhubungan langsung. Itu Yahudi semua, Pak. Ah, ini berarti Yahudi itu sebenarnya harus akar dari situ. Nah, muncul ke 70 lain lagi. Muncul yang kesekian lain lagi. Lalu bagaimana seperti ini? Berarti kan tidak selaras gitu loh. Enggak dong. Coba, makanya dari situ ajaran awalnya. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Murid pertama praktisi Torah. Praktisi Torah ya, mereka patuh pada perintah Torah. Nah, kemudian muncul yang 70. Di sini yang 70 apa masih praktisi Torah atau bukan? Nah, kan berubah di situ. Berubah dengan masuknya surat-surat Paulus. Sekte Kristen masuk, berubah barang itu di situ. Berarti pondasinya berubah. Nanti masuk lagi, dirubah lagi. 12, makanya dirubah kan ada lagi. Simbolnya. Gitu, Abangku. Makanya saya bilang akarnya harus rasuli. Rasulinya artinya apa? Ajaran awal dari Yesus mengutus 12 rasul, lanjut ke 70 murid. Simbolnya apa? Itu berasalnya dari Sinakel, Yerusalem, dan Antioquia. Yerusalem ini Yahudi, yang Kristennya yang Yahudi. Yang bangsa lain-lain itu Antioquia. Makanya dia ke Makedonia, terus ke Turki kalau sekarang itu. Nah, berkembangnya di barat. Makanya Paulus itu ke Turki dan ke Roma itu, Bang. Nah, yang masalah sekarang yang di luar, ajaran yang di luar rasul itu. Nah, itu yang sekarang banyak. Ada JO, ada abad ke-16, 16, 17, 18, 19. Mereka tercabut dari akar itu. Itu, Bang. Pertanyaan saya, apakah Bang Basilius ikut yang 12 murid itu? Dari akarnya? Oh iya kan tidak. Dong, karena itu sumber awalnya.
Berarti Anda praktisi Sumber awal Torah. ajaran dari situ. Berarti Anda praktisi Torah. Kan Taurat tidak. Taurat itu hukum yang diajarkan untuk bangsa Israel. Nah, kedatangan Yesus itu penggenap Taurat. Gitu loh, Pak. Nanti kita kaji tentang pengenapan hukum-hukum apa yang digenapi gitu loh. Nah itu aja sih saya sih. Ngapain kita simpel? Ada pelaku Taurat. Ngapain kita pusing? Penjaga Ya kan? Taurat. Ada penafsir Taurat. Ada hanya Taurat. Yesus praktisi Torah. Murid-murid praktisi Torah. Berarti mereka mengikuti perintah Taurat. Nah, kalau Yesus datang untuk melepaskan semua Taurat sesuai Efesus 2:15, berarti murid-murid blank dari Taurat. Mereka sudah menghalalkan B2 segala macam. Buktinya mereka tidak. Mereka tetap konsisten di dalam pengajaran Taurat yang sudah diluruskan oleh konsili pertama yang dia jangan ke konsili bang, abang ke konsili hancur abangku. Konsili itu tahu nggak mendeklarasikan tentang Bapa, Putra dan Roh. Pertama itu kalau pengetahuan abang di mana? Konsili pertama kalau pengetahuan abang di mana? Nggak usah lah, bang ini 21 konsili bang, 21 saya nggak akan tarik konsili. Kapasitas yang apa? Pertama, kapasitas. Yang pertama pengetahuan papi di mana? Udahlah nggak usah kita berbicara, nggak bisa lah kita berbicara konsili bang. Nggak usah karena konsili itu. Nah, abang tahunya konsili. Yang tahu abang konsili pertama itu di mana? Aduh, abang ini kalau mau berbicara konsili yang pertama itu di Nikea, abangku. Itu para konsili uskup, tahu nggak? Wah, salah. Nah, dia yang diselenggarakan pemerintah Kaisar masih zaman Konstantinus Agung, 325 Masehi. Salah pahamnya di itu. Di pertama di Nikea. Yerusalem itu sebetulnya. Iya, abang mau tarik yang konsili mana? Itu yang pertama dilakukan. Antara itu apa yang dibahas di sana itu antara goyim dan non goyim, antara Yahudi dan bangsa lain-lain. Bukan konsili itu bang, kalau yang bukan penerapan konsep ketuhanan di dalam kekristenan, sabar dulu bang. Itu berbicara tentang di konsili Nikea itu, paham, gitu loh. Kalau itu paham, disinilah lahirnya Tritunggal. Konsili itu terjadinya setelah 100 tahun lebih Yesus itu nggak ada. Paham. Kalau itu paham. Maksud saya yang melibatkan itu bukan Yerusalem. Ya, yang melibatkan itu bukan para rasul ataupun para siapa, enggak. Tapi yang terlibat situ adalah bapak-bapak gereja atau pemimpin. Bapak gereja dibikin ya kan itu. Maksud saya yang dilakukan antara suku bangsa-bangsa pertama itu ya di Yerusalem itu antara Yahudi dan non-Yahudi. Antara sunat dan gak bersunat. Nah, di situ yang pertama. Itu siapa suksesi rasulnya? Itu Yakobus, Pak. Itu. Nah, kalau yang di Konsili Nikea itu perumusan bahwa adanya bidat itu dirumuskan Tritunggal betul di 325. Itu di Konstantinopel gitu. Konsili yang kamu bilang ini tentang konsep ketuhanannya bukan? Oh bukan, ini antara dua. Makanya yang merusak di konsili pertama di Nikea itu yang hancur di situ bang. Makanya saya nanya konsep ketuhanan. Abang rusaknya apa yang rusak di situ? Yang rusaknya itu udah Tritunggal itu yang merusak. Kalau Tritunggalnya nggak merusak, yang merusak artinya terjadi konsili itu adalah bidat namanya Arian. Makanya seluruh gereja universal berkumpul merumuskan iman. Disitulah lahir iman rasuli pengakuan itu bang. Untuk membantengin ajaran-ajaran sesat di luar kekristenan. Nah, situ. Nggak bisa bang. Semua bisa ngeklaim gitu loh. Anda tidak bisa menyalahkan ini salah nggak bisa karena ini pendapat. Gitu loh. Jadi pendapat melawan pendapat. Gitu loh. Nisia itu adalah perkumpulan gereja universal perumusan iman rasuli, di situ kuncinya. Untuk melawan Arian, Marsion itu karena banyak Injil palsu, banyak seperti Injil Bagaimana Thomas. Bisa memastikan bahwa ini palsu ini tidak? Siapa yang punya otoritas?
Makanya harus catatan patristiknya itu dari berarti catatan abangku gitu loh. Nggak ada yang validasi, tidak ada yang validasi. Pendapat bisa dicek. Ini akarnya dari mana, pentabisannya dari mana, ajarnya siapa, muridnya siapa, di seluruh dunia bisa dicek itu. Ajaran yang ditolak, sama juga Bang Basilius nggak bisa. Kenapa? Karena gini, kita meyakini bahwa apa yang ada di dalam Bible itu semua adalah perkataan Yesus, kan gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa apa yang tertulis di dalam Bible saat ini itu tervalidasi sama Yesus? Padahal Bible ini ada jauh sebelum Yesus itu nggak ada. betul. Ratusan tahun loh. Bible itu munculnya di abad ketiga. Nah, sedangkan Yesus di abad pertama ada 200 tahun. Iya, makanya saya setelah pernah bilang, itu, karena kekristenan ya, setelah itu belum ada kitab suci, pernah ada. Makanya dari mulut ke mulut, disitulah terkumpul lembaran-lembaran manuskrip-manuskrip dari hasil penyelidikan yang tertulis dan segala macam. Nah, terjadi dikonsili akhirnya dipilih, ya kan, dipilih. Oh, ini yang kita ambil, ini yang kita buang, ini yang kita ambil, ini yang kita buang, ini yang kita ambil, ini yang kita buang. Nah, dari situ semuanya. Betul, itu fakta sejarah. Nah, ini yang di apokrif, ini yang di kanon. Dari Yosepus Flavius, itu faktanya ada. Jadi pengkanonan pertama itu, Bang Basilius, pengkanonan pertama itu di Konsili Nisea di 325. 325 itu perumusan Iman Rasuli itu, Pak. Itu Tritunggal di situ. Pengkanonan juga di situ, Bang Basilius. Pengkanonan juga di situ. Pengkanonan juga di situ. Jadi topiknya di situ bukan cuma satu. Pengkanonan Barat, pengkanonan Timur beda-beda. Terus yang mana yang mau dipegang? Ini aja Anda ini. Makanya konsili yang asli yang pertama dipegang 325. Ada lagi konsili Persi Vatikan, kan lain lagi itu. Dan tidak diwakili oleh ekumene nggak datang. Itu ada faktor ya kekuasaan lagi. Lain lagi di situ, Bang. Dalam lagi kalau masuk situ. Jadi penetapan tentang dogma di dalam, jadi dogmanya dulu dibangun, abangku, dogmanya dulu, pengajarannya dulu yang dibangun, gitu. Nah, setelah dogmanya sudah dibangun, pengajarannya sudah dibangun, fondasinya sudah jadi, kitabnya sudah jadi. Kalau di dalam Islam itu namanya muktamar, gitu, muktamar. Jadi mereka dulu muktamar kan, konsili dulu. Nah, setelah semua penetapan, ya kan, ini pengkanonan dan segala macam. Nah, habis itu masuk ke ranah doktrin. Nah, di ranah doktrin itu masuk di Konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon di situ penetapan tentang statusnya Yesus ini apa. Nah, disitulah penetapannya. Yesus ini statusnya adalah dui natur. Yang kedua ya, masuk dui naturnya ya. Paham. Ya, Kalsedon ya. Konsili Kalsedon. Kalsedon, betul. Masuk dui natur di situ. Ya, masuk di situ doktrinnya masuk di situ, doktrin. Dogmanya dulu dibangun, Bang Palopo, dogma. Setelah dogma jadi, pengajaran, nah baru doktrinnya masuk di situ. Gitu. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, fakta yang terjadi bahwasanya manuskrip yang ada saat ini yang paling tertua adalah Codex Sinaiticus abad keempat. Itu manuskrip yang paling tertua, tidak ada lagi yang paling tua. Itu pun salinan. Itu pun salinan. Ya, itu pun Codex Sinaiticus, itu pun salinan, Bang Basilikus. Entah di mana. Kalau itu semualah gitu, itu nggak bisa diragukan. Itu pun salinan, entah ya. Codex Sinaiticus ini entah dapat dari mana salinannya. Yang nulis siapa? Sampai saat ini begitu banyak teman-teman Kristen itu mentok di situ. Makanya saya jarang bawakan tema itu, abangku. Jarang saya bawakan tema karena ya mentoknya di situ. Pasti mentok.
Lengkapnya Paham di Pak, situ. itu kalau yang Sinaiticus itu masih muda, yang tua lagi papirus, 2000 tahun itu umurnya. Apa papirus itu? Materialnya dari daun. Nah, Daun kalau itu kau mau ada tarik papirus, Yohanes itu kayak sebesar apa? Sebesar ATM. Bagaimana bisa jadinya? papirus, Jangan kau tarik, itu tambah hancur. Alexandria Pak. Itu Tambah dari hancur Mesir kalau sudah lari ada. ke papirus, Bang. Mentok Bapak aja harus- di. Makanya kalau mau browsing itu tuh di Britannica yang valid ya. Jangan ke Google segala macam. Kalau Google tuh kurang. Itu valid itu. Datanya langsung link. Britannica itu terpercaya lah dia. Kadang-kadang informasinya simpang siur, salah paham jadi salah memahamin begitu Bang. Kodeksnya aja udah mentok, Bang. Apa abang lari mau lari ke papirusnya? Virus faktanya Bagaimana paling lemah sih? materialnya. Kalau punya abang kan masih jauh lah itu, masih jauh lah dibanding papirus lah. Kalau eranya abad 6 itu. Iya, yang kalau papirus itu lembaran kecil. Barang kecil, bagaimana bisa jadi banyak begitu? Itu bahaya juga lari ke situ. Bahaya kalau lari kalau ke papirus, Yang mentok nanti. terakhir kan Qumran itu, Dead Sea Scroll itu Qumran. Cuman memang saya tidak menguasai materi itu, abangku. Yang menguasai materi itu Bang Ardi. Gitu lengkap datanya kalau masalah Itu terbuka papirus, itu kodeks, situsnya ya sejarah-sejarah jelas. kodeks, iya kan Bang Ardi yang tahu itu, yang paham. Kalau saya, makanya saya tidak mau bawakan itu karena saya tidak menguasai materi itu. Lagian mentok juga sih, biar kita bahas mentok kan. Mentok. Nah, memang awalnya memang susah Bang. Kita itu memang beda Allahnya. Tuhan itu definisinya beda, Allahnya beda. Memang nggak akan pernah ketemu. Tetapi Iya, masa Tuhan lu banyak, Bang Menurut Basilus, Bapak, gitu menurut loh. iya kan? Kalau Nggak kita mau bisa, dalam lagi, Bagus. kalau kita mau dalam lagi, Muhammad itu didalamin, nanti abang tercengang lagi. Saya nggak mau masuk ke sana. Masuk aja, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Nah, masa Justru saya Tuhannya- lebih suka. Lebih suka Justru kita kita. lebih suka Nah, kalau dua sekarang arah kenapa? kita. Pertanyaan saya begini, kita ngambil kasarnya. Kenapa Muhammad itu kalian bersalawat itu kenapa? Coba dalilnya di mana? Ah, ini. Alasannya apa? Bersalawat itu ada dua makna, abangku, sama tadi memuja ya. Nah, ada dua makna. Ketika Allah bersalawat kepada makhluknya, ini adalah bentuk pujian kepada makhluknya. Apa salahnya Allah memberikan pujian kepada makhluknya, rahmatnya, nggak apa-apa. Nah, ketika kita bersalawat kepada Nabi, kita juga memuja, tapi bukan menyembah. Jadi harus memaknai, abang kalau mau masuk ke dalam kaidah Arab, besar dia bang. Gitu loh. Apakah salah saya memuji Nabi? Gak apa-apa. Apakah saya bersalawat? Saya bersalawat. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi nih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini Muhammad ya. Lalu saya masuk ke Abraham. Kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Kami juga bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan seluruh keturunannya. Gitu bang. Nah, ketika Allah bersalawat kepada Nabi, dan itu kan termasuk makhluknya kan, ya nggak apa-apa, saya rasa wajar aja kok orang pemimpin memberikan acungan jempol kepada anak buah, wajar aja, tidak ada salah di situ bang. Nah, itu makna salawat. Sama ketika Yesus berkata Hosea bagi anak Daud. Nah, bagaimana itu? Salawat itu apa poinnya sebetulnya bang? Yang disalawatkan semua umat Islam di muka bumi ini untuk Nabi Muhammad. Ya, bersalawat memberi pujian lah kepada pemimpinnya, nggak ada salahnya. Mendoakan atau apa itu poinnya? Mendoakan Makna salawat. Jadi gini bang, di dalam Islam itu memang kalau ketika kita sandarkan kepada sesama makhluk ini, manusia, itu bisa disandarkan kepada doa. Doa bang, kita sesama manusia, jangankan orang tua, kita mendoakan lah. Ya tidak apa-apa kita mendoakan Nabi. Nanti ada bilang, oh berarti belum selamat. Oh tidak seperti itu. Gitu loh, jangan bersolawat itu kepada Nabi berdoa. Tidak, ketika Tuhan bersolawat kepada Nabi,
Allah bukan artinya mendoakan apa, tidak. Gitu. Jangan ke Al-Quran dalam bang, makanya belajar dulu gitu loh. Paham saya, paham itu. Iya, kalau sholawat kepada Nabi itu berarti bentuk ini apa? Ya bentuk pujian, nggak apa-apa kita memuji pemimpin, ya kan? Nggak apa-apa, saya rasa kita mendoakan Bapak Presiden semoga sehat selalu, nggak apa-apa. Apakah dan memang itu sholawat dianjurkan, diharuskan, kewajiban bagi umat Islam bang? Ya haruslah, namanya kita memuji pemimpin. Nah, ajaran yang mengharuskan itu siapa? Ya kan Allah mengatakan ikutilah Nabi, ikutilah Allah, ikutilah Nabi dan ikuti ulil amri pemimpinmu. Nah, gimana itu? Berarti ada perintah. Yang memerintahkan untuk berselawat ke Muhammad itu siapa? Ya Allah lah. Ada dalilnya, Bang. Ada. Di Quran ada. Ada. Itu salah satu rukun Jumat gitu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada. Gitu. Kalau Islam itu bang, dia tidak akan berlaku, tidak ada perintah bang. Semuanya berdasarkan perintah. Nggak ada membuat sendiri, nggak boleh. Nggak boleh. Kita tidak bisa melampaui batas. Nggak boleh melampaui batas. Betul. Ada batasan. Jadi tolak ukur kita, abangku, Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Jadi kalau tidak ada perintah di dalam, artinya kalau nggak ada isi bersalawat itu adalah mendoakan dan meninggikan Nabi Muhammad kan begitu, minta keselamatan, mendoakan pengampunan kan begitu kan? Minta pengampunan kepada Allah. Minta pengampunan kepada Allah. Berarti bukan pada Nabi Muhammad. Selamat apa enggak gitu loh? Selamat apa enggak? Pastilah selamat. Seluruh para nabi, abangku, seluruh para nabi itu sudah dinyatakan. Seluruh para nabi dinyatakan masuk surga. Kita ini yang belum tentu. Itu ada hadisnya, saya pernah dengar tapi saya lupa itu ya, bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa menolong untuk masuk surga. Siapa? Nabi Muhammad tidak bisa menolong. Nabi Muhammad tidak bisa menolong maksudnya? Untuk masuk ke surga. Oh enggak. Justru kita bersolawat kepada Nabi Muhammad itu tujuannya agar mendapatkan syafaat. Syafaat itu yang saya maksud adalah seperti ini, Bang Basilius. Saya kasih logika sederhana ya, Bang ya. Saya mau daftar polisi, ya toh. Saya mau daftar polisi. Orang-orang ini yang daftar polisi pasti kepinginnya lulus toh, betul ya? Pasti. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya saya bisa lulus masuk ke polisi dengan mudah? Menggunakan orang dalam. Ya toh, menggunakan orang dalam. Nah, orang dalam itu Nabi Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad agar mendapatkan syafaat. Nah, gitu. Poinnya dapat saya. Ya, di situ logikanya, ada kaitannya dengan Al-Fatihah itu, ya. Kenapa itu dengan surah Al-Fatihah? Nah, kalau di Al-Fatihah itu kan minta diberikan jalan yang lurus. Nah, berarti kalau abang sudah ketemu jalan yang lurus itu melalui Muhammad kan gitu, Nabi Muhammad kan? Oke. Lanjut. Nah, sedangkan Nabi Muhammad saja dia tidak bisa menjamin dan tidak bisa menolong untuk masuk ke kehidupan yang kekal itu. Itu bagaimana penjelasannya, Bang? Oke. Sebenarnya begini, abangku, yang menjamin kita selamat masuk surga atau neraka bukan Nabi Muhammad yang menjamin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan semua umatku, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Nabi Muhammad mau kita masuk surga. Kenapa? Karena ketika di akhir hayatnya yang diingat bukan istrinya, anaknya, menantunya, sahabatnya, bukan itu yang diingat. Yang diingat adalah umatnya. Siapa itu umatnya, abangku?
Yang diingat adalah umat yang dia tidak pernah ketemu, dia yang tidak pernah jumpai, tetapi dia yang memuji namanya. Siapa itu? Ya kita-kita ini. Saya, Bang Palopo, dan teman-teman muslim yang lain. Tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak tahu wajahnya, tidak pernah bertatap muka, tetapi kami beriman kepada beliau. Nah, kita ini yang diingat, umat seperti yang macam kayak kita ini yang diingat. Itu maksudnya. Di situ poinnya, Bang Basilius. Paham. Jadi pengajarannya tetap, kalau di iman Abang, pengajarannya tetap bersandarkan pada Quran. Masuk ke surga itu melalui ajaran-ajaran sang Nabi Muhammad, kan begitu ya? Ya, betul. Tetap yang penolong itu tolak ukurnya di Quran. Ya, di iman Abang berarti tolak ukurnya itu perbuatan masing-masing yang akan menyelamatkan untuk masuk surga, kan kalau di iman Abang. Betul. Kayak contoh Nabi Muhammad mengatakan tolak ukurnya kan tetap di Quran, abangku. Tolak ukurnya tetap di Quran. Ini saya menjawab secara sederhana ya, biar mudah dipahami ya, Bang Basilius ya. Oke. Tolak ukurnya atau patokannya itu di Quran. Nah, contoh Nabi Muhammad mengatakan sesuai dengan apa yang ada di Quran, ya kan? Jangan kau durhaka sama orang tuamu. Nah, Nabi Muhammad sudah peringatkan, jangan kau durhaka. Tapi anak itu durhaka sama orang tuanya, berarti kau mantu memang tidak mau masuk surga, gitu maksudnya. Iya, paham ya? Orang tua itu betul. Contoh. Jangan kau mencuri, gitu kan? Sudah diperingatkan di dalam Quran, sudah diperingatkan, jangan mencuri, jangan bohong-bohong. Tapi masih bohong-bohong, kayak gitu, ya kan? Jangan apalah, pokoknya gitu-gitulah. Contohnya gitu. Jangan ini, jangan ini, gitu. Tapi dia tetap lakukan. Nah, itu kalau kita berdosa kepada Allah, gampang. Kita minta ampun, bisa diampuni. Abangku, bisa diampuni. Nah, yang masalah ini, Bang Basilius, ini yang masalah. Ketika saya membunbun adiknya Bang Basilius, di sisi lain, Bang Basilius ini bisa memaafkan saya, walaupun berat. Mungkin Bang Basilius bisa memaafkan saya, walaupun berat. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana saya meminta maaf sama orang yang saya bun-bun ini? Itu masalahnya, Bang. Ngerti enggak maksudnya? Ya, paham. Iya kan? Itu yang akan dituntut nanti. Contoh. Sorry, Bang. Ketika saya berbuat baik, ya kan? Ketika saya yang tadi, itu cara penghapus dosanya bagaimana? Nah, itu dia. Itu yang berat. Tapi ada ini loh. Itu yang berat. Kalau ke pergi haji itu, apakah salah satu ritual untuk penghapusan dosa? Ka'bah itu? Nah, itu beda lagi, abangku. Itu beda lagi. Karena semua penghapusan dosa itu semua hak otoritas Allah. Itu hak otoritas Tuhan. Gitu kan, dosa mana yang diampuni. Gitu. Karena di dalam Islam tidak ada konsep penebusan. Tidak ada. Tetapi Allah itu maha pengampun. Ya kan. Seperti itu lagi. Kalau kita berdosa kepada Allah, nah dosanya kita diampuni. Karena Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Gitu. Nah, pertanyaannya gini, abangku. Kalau saya menyakiti saudara-saudara Muslim atau menyakiti saudara-saudara Kristen, ya kan, walaupun dia Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, kalau saya sakiti dia, sedangkan di sisi lain dia tidak ampuni saya, dia tidak maafkan saya. Nah, itu bisa menjadi pertanggungjawaban itu, Bang. Nah, itu saya setuju, Bang. Karena begini, kita nggak usah bicara lihat dia agama apa. Di saat kita melakukan kesalahan, membenci sesama manusia, kita punya urusan nanti di sana akan tersangkut.
Makanya saya tidak. Makanya saya kita bicara agama dulu lah. Artinya apa? Nah, makanya saya Bang, saya pribadi ketika ngobrol sama teman-teman Kristen, saya bersandarkan pada Quran pertama. Perangilah bagi orang yang memerangi kamu. Ketika ada teman Kristen menghujat, saya perangi dia. Dengan cara apa? Ya, dengan cara saya. Ya kan, itu perintah. Terus yang kedua, kalau ada teman Kristen yang sopan, walaupun dia asumsi muter-muter, walaupun dia tidak menghujat, sampai pagi, malam-malam itu jarang tuh. Saya baru di sini. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa. Salah satunya Edukasi. abang yang partner saya yang agak enak. Kemudian papi. Kalau papi kan kadang kita tajam, tapi kan saling mengasah. Karena ini buat apa? Buat saling mengisi untuk hal-hal yang Saling mengisi, betul. Sepakat itu Bang. Iya Bang ya. Ya mungkin itu aja Bang ya. Terima kasih papi ya. Sama Pak Inspirasi ini namanya siapa sebenarnya Bang? Aku manggilnya tuh kadang-kadang Inspirasi kepanjangan ini manggilnya. Ins aja Bang Ins. Bang Ins. Kalau kepanjangan Insnya aja lah. Kalau saya begitu Bang Basilius, saya punya dua prinsip. Iya. Gitu prinsip yang pertama, kalau ada yang menghujat, baik itu teman-teman Muslim, ya kan, kalau ada teman-teman Muslim yang menghujat, saya pakai cara yang kedua, saya akan blokir kontaknya, TikTok akunnya, saya bisukan. Kayak beberapa hari yang lalu ada yang buat nama Tuhan Yesus titit, tititnya tuh yang kasar, ya kan? Sudah saya blokir. Kenapa? Karena itu bisa mengundang permusuhan, bisa mengundang amarah, provokasi, sehingga dari teman-teman Kristen yang oknum ini bahkan bisa lebih parah lagi hinaannya ke kita. Ya, saya tuh nggak setuju juga kalau datang-datang menghina segala macam kita. Gitu loh, Bang Basilius. Kayak tadi kan, baru saya buka komal ini, tidak tiba-tiba ada Kristen yang naik namanya Om Jack, ya kan, menghujat dia kan, sudah selesai. Hujat itu ya tidak diajarkan sebetulnya. Ajaran dia sendiri itu sebetulnya. Tetapi yang paling berat sebetulnya host ini sebetulnya yang paling berat ini. Seperti Papi, Bang Ins. Karena di sini pertanggungjawabannya banyak nanti. Karena harus adil, harus yang sebenarnya, kan begitu ya? Benar nggak? Nanti kalau nggak adil. Iya, makanya saya Bang Basilius sangat konsen dengan pemilihan narasumber. Gitu, saya sangat konsen dengan pemilihan narasumber. Gitu, betul-betul kita memilih narasumber yang menurut saya harus betul-betul tidak melampaui batas, gitu, tidak melampaui batas itu sampai keluar kata-kata yang tidak sepantasnya, ya kan? Betul, setuju saya. Untuk bisa berdampak. Itu nama baik. Gitu, branding. Tapi nanti tamunya kurang 2 lagi Bang. Tarik JO 1 sama Marsion 1, rame ini. Rusuh. Karena kalau Boroni Yesus itu, kalau Bu Boroni itu biasa di sini, tapi dia itu bisa di handle itu kalau Boroni. Iya. Cuman bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu di sini kita berikan wadah, ya kan, berikan wadah untuk teman-teman yang bisa berdiskusi dengan enak, dengan santai, ya kan. Betul. Jadi kita tetap merayakan kalau masalah keimanan tanpa kehilangan jati diri, kan begitu. Nah, kalau masalah keimanan, abangku saya pegang nomor 3, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke agama Islam. Bang Basilius tetap bertahan di Katolik, silahkan. Betul. Ya kan, Ko Indra mau bertahan di JO, ya kan, SSJ,
silahkan. Ya, Teman-teman dia, Kristen yang kan. lain macam kayak Kang Jimmy mau bertahan di Katolik atau di Protestan sama seperti siapa? Yang pemakan kangkung itu, Bu Karyana. Tapi hebat Silakan. Ibu Karina itu. Ibu Karina tuh hebat dari mental, terus diskusi, kadang dicengin, dia hebat. Orangnya sabar juga, tapi kadang-kadang meledak juga dia. Justru itu, kalau meledak itu diskusi kita berhasil. Iya, harus ada perlawanan. Tapi ya, saya terima kasih ya, Bu. Udah pagi ya, saya pamit dulu. Tapi Bang Ins ya. Sama-sama, Bang Oke, Basilius. saudaraku Basilius ya. Sama-sama, Iya. sama-sama. Oke, semoga diskusi ini hari ini bisa menjadi bahan edukasi dan perenungan abangku. Kita sudah buang waktu, buang terutama buang rokok ini kan. Kalau nggak ada hasilnya juga tuh apa. Masuk 3 bungkus ini Bang, sekarang ya. Udah masuk 3 bungkus. Sebenarnya diskusi yang berhasil itu Bang Basilius, di mana diskusi yang kita dapatkan adalah tanpa ada hujatan, tapi ada ya, walaupun di dalam perdiskusian itu, pertengahan diskusian ada perdebatan dan segala macam, tapi diakhiri dengan pertemanan. Nah itu Enak itu diskusi kan. secara enak itu. Enak itu barang. Itu beda macam kayak Om Jack naik siapa lagi aneh-aneh Abdul atau Ariandi Christian tadi yang ongol-ongol kan. Edis oke kan. Biarin dia di neraka. Edis oke. Iya. Aneh-aneh. Adem tidur di sini loh, sampai Bu Bendahara tidur aja di sini. Oh, ada orangnya. Dengar dari tadi juga ketawa. Cuman meremelek. Meremelek. Dari pasar tadi, Pak. Istirahat kali ya. Buset deh, kemerdekaan masih aja ke pasar. Padahal semua pegawai upacara loh. Tahu, masih Sumpah jalan di mikirin. pasar. Dasar pedagang. Bang Ins. Ya, Bang kenabun. Ya daripada repot panjang-panjang kan. Atau enggak basi aja. Basi, Bang Inspirasi kan singkat ya, Bang Basi. Bang Palopo mah ada aja ya. Bang Ins. Daripada kepanjangan, Mending disingkat. mending disingkat aja. Oke, Bang Asis, terima kasih Bang, jaga di bawah Bang. Ya sendal saya Bang, kemarin ketukar sendal saya, buset ya. Saya pakai kerfil naik ke atas, turun-turun tinggal swallow, hilang sendal saya di bawah Bang. Oke Bang Asis, makasih Bang. Ya mudah-mudahan ya. Tapi saya rasa ya bisa lah merenung-merenung ya. Kalau sudah mulai. Karena gini Bang Polopo, kalau kita bicara masalah hidayah itu bukan datangnya dari Komal. Betul. Itu hidayah itu datang dari mana saja. Ya kan? Datang dari mana saja, kita tidak tahu. Gitu. Kita tidak Iya. tahu. Nggak Datang tahu itu dari mana, hidayah. ya kan? Kita tidak tahu. Kenapa? Iya. Karena ada pekerjaan Tuhan yang di luar dari kendali kita. Yang kita bisa ada sesuatu yang kita lakukan yang bisa kita kendalikan. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, yang tidak bisa kita kendalikan itu salah satunya hidayah. Hidayah, betul. Itu siapa yang bisa memprediksi, ya kan, macam kayak Jimen. Pernah ndak kira-kira dia berpikir untuk masuk Islam? Ndak pernah. Ya kan, kalau kita pikir ya Bang Bolbo ya, pernah ndak dia kepikiran untuk mualaf apa segala? Ndak pernah. Tetapi pernah. seiring berjalannya waktu, akhirnya hidayah itu datang bagi orang yang betul-betul, bagi yang berakal. Betul. Nah, kalau Bu Karyana susah Susah dia itu. Betul. Kenapa? Karena Ya.
Karena dia tidak punya dasar Bang Polopo. Tidak punya dasar dia. Nggak pernah baca. Nggak pernah baca Ya, itu masalah. tapi saya sebenarnya gini Bang, target saya Bukhariana itu gak usah mualaf. Yang penting dia bisa makan ayam aja. Udah itu aja. Sama ikan peda, udah itu aja deh. 2 ikan peda sama ayam, udah itu aja saya targetnya teman-teman. Ya, oke Mbak Kamu Manis, waalaikumsalam. Kayaknya Mbak Kamu Manis sudah TU tadi pagi-pagi. Ya kalau udah TU itu assalamualaikum. Gitu ya. Itu aja sih targetnya. Dan kalau mau dimualafkan udah gak bisa karena IC mualafnya itu sudah hilang. Nomornya mau diganti gak bisa. Gak ada persamaannya lagi kan. Udahlah, gak ada lagi dijual. Ya udahlah. Minimal dia bisa makan ayam aja deh sama ikan peda, udah. Padahal enak ya ayam, ikan. Bayangkan Barang Mbak Noh ya. enak. Bayangkan Mbak Noh ya. Udah tersiksa leher di dunia, nanti di akhirat di neraka pula. Iya salah. Mendingan yang lain-lain kan. Betul. Masih mending kurasa orang yang korupsi ya kan. Sampai ratusan miliar menikmati mobil, harta, kan? ini apa segala macam. Mati-mati meninggal. Walaupun masuk neraka tapi dia rasakan di dunia. Udah rasakan. Nah. Ini kerja capek-capek banting tulang. Pergi pagi pulang petang. Ya kan? Pinjam sana, pinjam sini. Kepala pusing. Oh Sos, tolong jangan pinjam sana pinjam sini Hasan. Nggak enak gue yang di bawah ini. Nggak enak gue. Ya kan, duit banyak, ratusan juta sampai miliar. Pergi ke restoran. Pas pesan cakangkung. Cakangkung, capcay. Tidak menikmati ini. Tidak menikmati hidup. Cah kangkung brokoli. Capcay apa segala macam. Caranya. Padahal Vegetarian. banyak di situ, ada steak, ada ikan bakar, ada Banyak udang, tuh. lobster, iya kan? Lobster Alaska, ada apa? Udah ngasam manis, kan enak sambil karaoke kan? Ada tuh yang Ya, suka tidak karaoke menikmati. tuh. Enggak Tapi karaoke dilarang nggak sih di Advent tuh karaoke? Jangan dilarang juga. Karaokean. Dia tidak menikmati udang lobster Alaska. Mantap itu. Duit banyak, mau jadi apa tadi caleg kagak caleg. Caleg ke duit. Nah. Padahal. Selama hidup makan sayur, pas dia meninggal, tamunya dikasih makan ayam. Tamunya dikasih makan ayam, udang, ikan. Wah ceritanya. Kopi tidak dinikmati. Dengan di Islam, kecuali Balik-balik. babi, monyet. Malam-malam ada orang main domi kan biasa itu kalau ada orang meninggal ada main domi apa segala macam kan ada itu main domi dikasih kopi juga sama tamunya. Selama itu tidak pernah minum kopi, pas dia mati dikasih tamu kopi. Apa ceritanya? Apa yang enak-enak gitu dilarangnya? Apa sih maksudnya? Kopi enak, Fanta enak. Pokoknya yang kecuali ya alkohol yang berwarna gitu. Ini yang enak-enak dilarang, kopi aja diharamkan. Tidak bisa jadi pebisnis kopi Bu Karyani. Cucunya dia jadi petani saja. Jadi petani. Jadi datang lagi Pak Andi promosikan SSJ, dia belum tahu di SSJ itu nggak bisa jadi dokter, tapi jadi tentara. Tidak bisa jadi abdi negara kan? Nggak bisa. Bang Syam, Assalamualaikum. Tidak bisa jadi abdi negara,
tidak bisa jadi pemadam kebakaran. Aneh-aneh memang. Saya enggak mikir ya, enggak habis mikir kalau ini kayak sini si Martin Luther nih. Apa kau jujur? Naik aja kau sini, kuludai kau. Naik. Saya enggak habis pikir kalau kepala SSC yang Ku blokir kau seumur hidup. Nggak bisa lagi kau masuk sini ya. Nggak bisa lagi kau masuk sini. Blokir kau sampai seumur hidup ya. Naik panas. Ganti akun kalau kau mau ketik lagi, ganti akunmu. Ku blokir kau lagi ya. Dibilangin bye-bye malah menghujat. Tapi kalau aku jadi ibu Karyana rugi banget dah. Nggak bisa makan apa-apa. Cuma sayur aja. Ya mau gimana lagi? Udah seperti itu. Rugi ah. Duit banyak, caleg gagal, makan ke restoran brokoli. Gimana mau banyak yang ikut, orang tim suksesnya nggak boleh ngerokok, nggak boleh ngopi, sakit tim sukses. tidak bisa jadi caleg gitu. Bisa. Ya gue juga kalau diambil sebagai ketua timnya kagak mau. Kagak ada uang rokok. Habis itu capek keliling tipsnya. Capek ini bos keliling ini. Aku gelas. Aduh. Lapar ini bos, gimana ini? Lapar ini bos ini. Mau makan ini bagaimana? Oh ada masuk dalam. Masuk dalam tim suksesnya. Kenapa sayur semua ini? Bos kenapa tidak ada ikan? Tidak ada ikan di rumah di sini, dilarang. Kita menikmati hidup ya. Rugi banget. Saya mah ya, dulu saya berat badan cuma 45, 46, 47 lah. Sekarang kan blok 60, 63 nih sekarang. Itu karena akibat saya bebas pikiran. Ingin menikmati hari tua, itu aja bang. Ketawa ya, ngapain pusing-pusing ya? Iya. Ada cemilan makan dari situ ya kan? Nah itu, ya saya nggak mau banyak pikiran meskipun utang saya banyak gitu, tapi nggak mau dipikirin. Oh dari mana ya ini? Enggak, mengalir aja, alhamdulillah. Kebayar, utang kebayar. Jadi gimana ya? Kata orang sekarang saya gajah gitu. Saya nggak berpikiran macam-macam gitu, apalagi kalau ada larangan apa, makan ini, makan itu. Memang sih kalau udah tua kayak gini kan rentan ya. Tapi saya enggak bang, saya mah habak aja udah. Nggak mau banyak pikiran, makanya sekarang gembrot. Iya, yang penting itu saja, jaga pikiran. Ya kan, hati bersih. Sudah hati bersih. Iya. Tiap minggu nanyain berapa norek. Itu membuat sehat ya. Benar nggak bang? Itu yang penting. Tapi gini bang, kalau dari manapun hasilnya, yang penting lu mau nggak? Jangan tanya dari mana kan? Kata Bu Bendara, jangan tanya dari mana, mau nggak? Aku yang penting pelayanan lancar, mau dari mana ke? Jadi pandal bu. Kan waktu itu udah tuh ke Bang Palopo kan, ya namanya juga saya lagi iseng. Ya lucu-lucuan ya dak. Kan Bang Palopo kebagian tuh 4 suter. Nah abis nih udah dibagiin tuh. Untung dia telepon. Tapi kalau nggak telepon nggak bakalan inget kali. Kita tidak boleh memakan dari yang haram. Iya betul. Ceramah ini dulu pas habis rokok. Ada iya.
Pret. Giliran gak ada rokok. Ada sih sisanya di bank. Boleh lah kalau gitu mau dia. Tapi dari ini katanya gak apa-apa lah katanya. Gak ada ngerokok. Astaga. Macam-macam. Kalau Bang Palopo mah nggak usah ditanya. Sikat aja udah. Kalau dia kan ada dalil ya Bang. Kasih dalil. Pas habis rokok gak laku dalil. Termasuk kufur, dia tuh kufur terhadap dalil. Lucu-lucunya juga sih di Komal lucu. Mau juga dia ya. Saya ngakak aja sih, nggak jadi masalah. Toh orang nemu 6 juta. Udah gue gak ada. Berapa akhirnya sih segocap, buset jauh bener. Berapa akhirnya dari gue. Siat. Kalau gue sih gak munafik, orangnya gak munafik. Gak usah lah anu lah. Giliran si Haji Mas datang bagi duit, orang gua habis tuh Bang Palopo yang banyak tuh, menang banyak dia. Apa dikasih diterima aja. Lupa dalil dia. Berdalil dulu. Giliran kagak ada. Kakak. Halo, kebenaran. Kita aja dikasih kopi bersyukur. Ya, kibinerin hidup. Halo Bang, kibinerin hidup. Lagi di jalan Bang, lagi ngojek. So tahu Di bawahnya dulu. Begitu loh. Kayak gini kan manis juga, ada yang kopi, nanti ada yang manis juga. Kan paham juga Mbak Vera ini kan. Itu dia. Makasih Mbak Vera. Makasih. Ada yang kirim Itu namanya tipis-tipis. Tipis-tipis kan. Gitu. Nah ini maksud saya gini, kan manis juga. Masih aduh. Nah ini udah, nanti saya doain masuk surga Bang, tenang aja. Ya. Dosa ditebus ya, yang kirim donat dosa ditebus ya. Teman-teman yang belum vote siapa? Iwan Villa yang di bawah yang belum vote siapa? Ketik 1 yang belum vote, ketik 1. Nah ini ada yang kasih gorengan, manis juga kan. Ini kerjasama yang bagus kan. Soalnya ngoceh-ngoceh nih apa iler aja kita nggak di atas, nggak ada gorengan, nggak ada apanya. Kering tenggorokan, kering bibir. Nah kenapa saya belum masih bisa belum masih bisa. Masih bisa. Kalau yang dari BCA lu transfer ke Dana, gue tahu yang dari BCA lu. Kan maksudnya belum masih mau gitu apa namanya umroh. Oh masih bisa Mbak kamu masih bisa kok, masih bisa. Lu insya Allah kok, gue doain lu tahun depan lu umroh. Amin. Gue doain lu ya. Tapi gue nya belum mau gitu. Ya kagak bisa kalau udah ada duitnya. Gimana ya? Belum mau aja sih Bang. Masih seneng. Lu mau dosa lu dihapus habis-habisnya gak? Oke, OTW vote dulu ya. Awas ya, nanti habis OTW TU ya. Habis. Siap. Oh, ini gue nggak ngikutin upacara lagi nih, diomelin lagi gue Prabowo.
Pelayanan melulu katanya nggak mikirin Indonesia merdeka. Aku udah kayaknya lu yang merdeka. Nah ini makasih Bang Master. Izin teman-teman di follow dulu ya, yang di atas yang masih ada di bawah ya, di follow dulu teman-teman, yang di layar lebar ini ya. Mbak Noi teman-teman izin di follow dulu semua ya akun di atas, kecuali Pastor Rolling di unfollow aja ya. Detik-detik penentuan siapa yang menang masih kan? ada. Detik-detik ini. Detik-detik teman-teman. Pokoknya sampai malam nanti nih kan. Ini promo terus kita ini. Ya, di follow dulu teman-teman yang di bawah ya, yang akun di atas ini teman-teman. Nah, Saya pikir tadi saya tidak terlihat. Saya pikir tadi tidak terlihat, soalnya gorengan sama kopi masuk saja ke sebelah yang besar. Tadi gue kan 6 sekian, udah dikit lagi nih nyala. Udah kesalip dia. Udah kesalip. Iya, dia lewat saya itu, ya Allah. Iya. Tadi channelnya saya suruh follow 26. Berarti sisa 5 orang yang nonton di bawah ini. Sisa 5 orang nih. Oh, nah ya kan. Follow dulu teman-teman. Kita lihat nih. Sisanya nyangkut, akunnya. Sisanya nyangkut semua. Bisa juga dia tidur. Ini stand sama nih, kita lihat. Ini penentuan sebentar siapa yang menang nih. Waalaikumsalam. Kita lihat ya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand sama. Oke, sabar, kita naik dulu ya teman-teman ya, kita lihat 7.18 sama-sama ya, menjelang detik-detik proklamasi itu siapa yang menang ya. 7.18 sama ya teman-teman ya. Oke, kita tutup tes case dulu. Waalaikumsalam membangku, sehat-sehat selalu. Mancing kan. Ya belum bergerak ya, 7.18 ya. Pakai jarum langit ya. Berarti sisa 9 orang yang di bawah. Tadi 28 karena sisa 9 orang. Cuma 37 loh. Tadi naik di Ustadz ini sedikit di Ustadz Yusuf. Iya, saya lihat di Ustadz Yusuf PI. Iya, 2K dapat di situ tung. Sama. Masih sama. Ya, teman, Masih kali dua teman, kali dua. Tap layar, kali dua. Teman-teman, tap ya. Sama ya. Kalau Bobos itu jarang menongolnya dia, 1 kali 1 minggu dia nongol Bobos itu. Iya. Ya minimal kalau 1 kali 1 minggu nongol, ya minimal lempar masing-masing 2 kaki atau apa, ya kan? Iya. Iya tuh. Oke, Master, makasih. Oh, bukan saya. Biasa jagoan. Itu Biasa. Jagoan belakang. 27 masuk 27. 27. Kita lihat ya teman-teman ya, siapa yang sampai 17 Agustus 2025 ya. Ya siapa yang bisa ya tembus 225 ya. Saya sudah catat loh. Besok saya moderator, awas kalian saya bisukan kalian. Ya gas teman-teman, tap. Bunda Pera kemana nggak ngelihat saya? Di puncak dia katanya, di puncak. Liburan. Pengen banget lagi ke puncak itu makan ikan mas dengan sambal merah itu. Enak banget. Puncak mana? Puncak Pas. Bogor kali. Nggak di puncak. Di atas itu ada rindu alam. Enak kali di situ bang. Sekarang mah jelek bang. Setelah
kan itu apa sih longsor? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin tep-tep. Wah mantap, makasih tep-tepnya. Dikencangin tep-tepnya ya. Mana nih karesteng nih? Di-share dulu teman-teman. Natali biasa ini begadang, dia terus liatin mukanya di layar Natali biasa. Tapi kalau jam-jam 10 begitu masih rapi, begitu di atas jam 12 itu rambutnya itu sudah. Iya. Udah kemana-mana gitu. Oh, Bang Master, iya Masya Allah. Siap abangku. Siap. Ini kebenaran hidup ini Muslim Kristen sih. Halo, kebenaran. Halo Bang. Oh itu. Oh masih ngojek dia. Masih lagi di jalan dia. Lagi antar orderan mungkin. Iya, antar orderan. Tapi Bang, kalau saya ingat ke situ, saya ketawa aja gitu, ketawa sendiri. Ingat ketawa, mau juga ternyata. Oh iya kah kalau voting ya? Iya, ditambahin dong Bang. Ditambahin dong. Tapi tadi di Ustadz itu lewat loh teman-teman. Tadi saya lihat di Ustadz Yusuf bisa buka votingnya, bisa dia. Bisa buka. Sebenarnya paling enak promosi itu di Ustadz Yusuf itu karena banyak viewersnya. Iya, cepat aja 2K, 3K itu dapat. Iya, cuman enggak enak juga kalau naik di situ untuk dapat voting apa kan. Ya, tapi tadi saya naik di voting bahwa ada voting tadi, banyak voting tadi di situ kan. Ah, enak itu. Berarti banyak tambahan di situ kan? Besok naik lagi di situ kan? Nggak bisa lagi. Oh, terakhir tadi. Oh, minggu tenang ini, minggu tenang. Pokoknya semua apa baliho apa semua turun semua. Iya. Numpang tenar. Saya naik di tempat dia kemarin tuh, waktu saya DM beliau bilang naik. Begitu saya kedip mata begini sudah 1K. Kedip mata kedua kali 2K. Bang Loding demen banget sih kalau ituin cengin bukan Riana. Saya di pasar ngakak itu. Demen banget ini. Lagian gak nyambung. Tapi dia enak loh, kita pancing habis Bang inspirasi kasih tenang. Papi Gembala, kalau dia kan tempat ngadu cuma Papi Gembala kan. Cuma tadi Papi Gembala dan sudah kau itu sesat. Ya sudah kalau begitu saya turun. Tapi masih anteng di atas. Saya diam lama begitu dia sudah tenang baru saya masuk kasih panas lagi. Sudah loading kau itu loading saja. Jadi kita tahu trik-triknya kan. Lihat si Basilius kan dia nyaman. Karena mereka biasanya kalau ada Islam yang dibully begitu kan kita pasti ngamuk. Ini mereka ketawa pun. Tambah juga Andi Lau masuk. Lama sekali bicaranya tidak dapat dia poinnya. Dia dapat poinnya. Udah langsung aja. Kehendak Bapak kemana-mana dulu, kehendak Bapak apa pula putar-putar kehendak Bapak. Kita saja yang langsung mat pun dia masih mutar-mutar. Apalagi Pak Andi Lau itu dia mutar halus.
Seperti Vespa tahun 70-an jalan tuh. Pelan. Kalau anu kan gini Bang. Jadi kalau Ko Andi itu dia sistemnya pakai pakai Exa yang 200, PC 200. Kalau saya kasih langsung yang PC 500 kasih langsung yang PC 500 kan. Tapi betul loh, ndak nyambung-nyambung itu orang kalau diajak diskusi dari dulu. Ndak buru-buru. Bagaimana ndak nyambung? Bagi inspirasi malam itu saja yang satu denom sama dia bertengkar masalah makanan. Kalau satu denom tuh. Masa dia bilang tadi firman Tuhan dibuang? Saya baru tahu tadi itu loh Bang Palopo. Saya baru buka tadi tuh. Oh ternyata kita bagus buat gorengan ini. Iya. Ini kan bagus nih. Tuhan sudah dibun-bun, firmannya dibuang pula. Bagus itu. Serba salah mereka Bang, serba salah. Pak Jimmy dulu kita angkat kan, Pak Jimmy nih kan. Nah, bertahan dia di situ kan dari 73 ke 66. Nah, setelah dia ini 66, nah baru kita tarik lagi yang 73 yang dari 76. Bingung lagi dia kan. Kan Pak Jimmy kan 73 dia kan. Wah, merasa benar katanya kan. Nah, baru kita tarik ke atasnya lagi. Kalau Pak Jimmy itu dia paling takut loh ngomong sama Bang Palopo tuh. Dia takut banyak jebakan. Dia kalau ada yang mau diskusi hati-hati kalau sama Papi Gembala banyak jebakan di situ, perhatikan. Bagus pelatih beliau itu. Bu Karyan itu biasa salah bicara, jadi kalau salah bicara saya langsung masukkan kasih jebakan di situ. Sampai terakhir host pun dia tegur. Itu inspirasi itu, tawa-tawa kamu itu jangan lu kasih tawa. Gak menganggap abang itu musuh loh. Dilarang kita memusuhi sama muslim. Biasa aja ngomongnya, nggak usah apa kali gitu loh, nggak usah Ya apa. Allah. Kalau aku memaki sama aja aku sama. Nggak ada. Lebih bagus memaki daripada di dalam hati itu berbeda. Ah itu bahaya. Tidak, insya Allah. Ya kita pun juga manusia yang tempatnya salah dan dosa. Jika ada kata-kata ya kan, semoga ikhilafan gitu. Janganlah berkeras hati seperti itu, abangku. Manis kah dia, manis kah dia.